Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan berbahagia dan sehat walafiat ya. Sebelum penjabaran materi saya mulai, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Senata Risma dengan NPM 212102027 dari kelas H, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Video kali ini akan menjabarkan salah satu judul materi dari mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu mahram. Masalah mahram merupakan salah satu masalah yang penting dalam syariat Islam, karena masalah ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan hubungan muamalah di antara kaum muslimin, terutama bagi muslimah. Allah Ta'ala telah menetapkan masalah ini sebagai bentuk kasih sayangnya, juga sebagai wujud dari kesempurnaan agamanya yang dibawa langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu, apa sih itu mahram? Kata mahram diambil dari bahasa Arab, yaitu al-mahram, semua orang yang dilarang atau haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Secara istilah, mahram adalah didefinisikan sebagai para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan, ataupun perbesanan. Kebanyakan umat muslim sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim. Lalu, apa sih perbedaan mahram dan muhrim itu? Mahram sendiri yaitu sebutan untuk orang-orang yang merupakan lawan jenis kita dan haram atau tidak boleh kita nikahi sementara atau selamanya. Sedangkan muhrim itu merupakan kata untuk sebutan orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahalul. Dalam hal ini, hubungan mahram melahirkan beberapa konsekuensi yang bersifat permanen, yaitu 1. Kebolehan berhalwat atau berduaan, kebolehan berpergiannya seseorang perempuan dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya. Yang kedua, yaitu kebolehan melihat sebagian dari aurat perempuan mahram, seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki. Dalam memaknai kata mahram sendiri, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Beberapa di antaranya yaitu pertama dari Ibn Qudamah radhiyallahu anhu. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan. Menurut Imam Ibnu Atsir radhiyallahu anhu, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pendapat dari Syekh Sholeh Al-Fauzan. Mahram wanita adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab atau seperti sebab-sebab mubah yang lain, seperti saudara sepersusuan, ayah, ataupun anak tirinya. Dalam pembagian mahram, para ulama fikih sepakat bahwa pembagian mahram terklasifikasikan menjadi 2, yaitu mahram mu'abad dan mahram ghairu mu'abad. Mahram mu'abad adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi selamanya. Mahram ini tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mahram mu'abad yang dipengaruhi oleh nasab atau garis keturunan atau al-qorobah, yang merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan masih satu nasab atau hubungan kekeluargaan. Contohnya seperti ibu kandung, anak kandung, bibi dari pihak orang tua, dan sebagainya. Dalam hal ini juga ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 23 yang bunyinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu dari bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang dari ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Yang kedua, mahram mu'abad yang dipengaruhi karena hubungan pernikahan. Contohnya seperti ibu mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri, dan siapa saja yang pernah dinikahi oleh bapak. Yang ketiga yaitu mahram mu'abad yang disebabkan oleh persusuan. Di antaranya seperti anak perempuan dari wanita yang menyusui, atau saudara persusuan, saudara perempuan dari wanita yang menyusui, atau bibi persusuan, anak perempuan dari wanita yang menyusui, atau anak dari saudara perempuan, dan sebagainya. Adapun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan persusuan yang dapat menjadi mahram antara lain: 1. Jumlahnya 5 kali hisapan. Bagi orang yang pernah disusukan oleh orang lain, maka dia harus mencari tahu tentang siapa saja yang masih menjadi mahramnya. Yang kedua, susunya
yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih. Selanjutnya yaitu mahram ghairu mu'abbad. Mahram ghairu mu'abbad artinya orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Mahram ini tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu istri yang ditalak 3. Jika istri tersebut dinikahi oleh laki-laki lain dan kemudian mereka telah melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka bercerai, maka mantan suaminya diperbolehkan menikahinya lagi. Yang kedua yaitu wanita yang masih mempunyai ikatan pernikahan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu wanita yang masih bersuami, wanita yang masih dalam iddah, wanita yang sedang hamil, wanita yang berzina, karena Allah melarang umatnya untuk menikahi wanita yang berzina, begitu juga sebaliknya. Namun jika sudah melakukan pertaubatan dan kemudian telah berbuat kebaikan, maka pernikahan itu diperbolehkan. Yang ketiga yaitu memadu 2 orang wanita yang bersaudara, kecuali jika salah satu ada yang meninggal dan bercerai, maka pernikahan itu diperbolehkan. Yang keempat yaitu memadu bibinya istri. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.